Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi tajalla ala ibadihi fi mawasimil ibadah wa manahal amilina fihal husna wa ziyadah wa qabilat taibina wa dha'afal jazaa'a liman syakara ala ni'amihi wa anaba ilaihi inabah. Wassalamu ala rasulillahi imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin dhahal amin sayyidina Muhammad alladzi yafrahul mu'minuna bi liqa'ihi alal haudil mawrudi ghairi asin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wattaba'a hudah ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna hadzal yauma yaumun azim wa idun karim sara'ahullahu lil mu'minina liyafrahu fihi bi'itmami siyamihim wa yashkuru nikmatallahi alaihim. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri Masjid Jami' Al-Furqan yang kami muliakan, kembali puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan beribadah kepada kita, khususnya pada bulan Ramadan yang baru saja kita lalui, dan bahkan hingga ibadah sholat id yang kita jalani pagi ini. Karena itu kita patut berharap semoga kita dapat mengokohkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani sisa kehidupan kita di dunia. Ketakwaan itulah yang akan membuat kita bisa keluar dari berbagai persoalan hidup dan mengangkat derajat kita menjadi insan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Id hafidhakumullah. Ketahuilah hari ini adalah hari yang agung dan mulia. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkannya agar kita bersukacita lantaran sempurnanya puasa dalam bulan Ramadan dan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan kepada kita. Pagi ini kita juga memiliki perasaan yang sama, yakni perasaan bahagia. Bahagia bukan karena banyak makanan di rumah kita, bukan juga karena uang kita lebih dari cukup, atau bukan pula karena pakaian kita baru, tapi kita bahagia karena berada dalam kesucian jiwa dan kebersihan hati setelah melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla farada siyama ramadhana wa sanantu qiyamahu faman shamahu wa qamahu ihtisaban kharaja minadzunubi kayaumin waladhu ummuhu. Allah yang maha mulia lagi maha tinggi mewajibkan puasa Ramadan, dan aku mensunahkan sholat malam harinya. Barang siapa puasa Ramadan dan sholat malam dengan mengharap ridho Allah, maka dia keluar dari dosanya seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Hadits riwayat Ahmad. Selain itu Rasulullah juga mengabarkan kepada kita bahwa hari ini di langit telah diabadikan nama hari penerimaan medali penghargaan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Jabirin an Abi Zabir an Sa'id bin Aus al-Ansari an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumu idul fitri waqafatil malaikatu ala abwabit turuqi fana'tau
Uqdu ya ma'syaral muslimina ila rabbin karim yamunnu bil khairi thumma yusibu alaihil jazil. Laqad umirtum bi qiyamil laili faqumtum wa umirtum bi syamin nahari fasumtum wa ata'tum rabbakum faqbadu jawaizakum fa idza shallaw nada munadin ala inna rabbakum qad ghafara lakum farji'u rasyidina ila rihalikum fa huwa yaumul jaizah wa sumya dzalikal yaumu fis samai yaumal jaizah. Diriwayatkan oleh Jabir, Rasulullah SAW bersabda, manakala Idul Fitri tiba, para malaikat berjajar-jajar membentuk barisan di gerbang jalan seraya mengeluh-elukan para shaimin, yaitu orang-orang yang berpuasa. Wahai masyarakat muslim, berpagi-pagilah kalian berangkat menuju Tuhanmu yang mulia nan murah, yang menganugerahkan pada kita amal baik lalu membalasnya dengan pahala yang banyak. Kalian diperintah qiyamul lail lalu kalian menyambutnya. Kalian diperintah puasa di siang hari lalu kalian melakukannya, dan kalian selalu dalam koridor ketaatan yang prima pada Tuhan kalian. Oleh karenanya terimalah medali-medali penghargaan kalian. Lalu setelah kaum muslimin menaikkan surat Idul Fitri, ada panggilan dari malaikat alaihissalam, ingatlah bahwa Tuhan kalian telah mengampuni dosa-dosa kalian, maka kembalilah kalian pulang ke rumah dalam kebenaran. Hari ini adalah hari penerimaan medali penghargaan. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Semua kemuliaan itu tentu berkaitan dengan mulianya bulan suci Ramadan yang baru saja berlalu. Oleh karenanya seharusnya kita juga harus bersedih karena Ramadan yang sudah berlalu belum kita jalani dengan penuh kesungguhan. Banyak di antara kita yang berpuasa hanya dengan tidak makan dan tidak minum. Sholat tarawih hanya mengejar jumlah rakaat tanpa kekhusyuan. Tilawah Al-Quran hanya mengejar target khatam tanpa berusaha memahaminya. Bahkan karena begitu sayangnya kita kepada harta, sehingga hanya sedikit harta yang kita sedekahkan dibandingkan dengan harta yang kita nikmati sendiri. Padahal belum tentu tahun depan Ramadan bisa kita dapati lagi. Ungkapan syair berikut ini patut kita renungkan. Mahlan mahlan ya syahra Ramadan, ma'ajalaka fi irtihalika anna ayyuhad dhaiful karim, hala amtatana bika fatratan ukhra yatadaraku fihal muqassiruna taksirahum wa yazidu fihal musammiruna tasmirahum. Law ya'lamun nasu ma fi ramadana latamannau sannata kullaha ramadan. Ya subhanallah, wa halil hayatu kulluha illa lahadatun mahdudatun, fa innama yahilmun minal ahlami wa innamal baqa'u wad dawamu liman lahul baqa'u wad dawam. Wahai bulan suci Ramadan, sungguh terasa singkat pertemuan ini. Wahai tamu yang agung nan mulia, kenapa begitu cepat kau meninggalkan kita yang sedang ingin berpuas-puas asyik berceramah denganmu? Sebentar wahai Ramadan, berikan kesempatan lagi untuk bersuka-suka denganmu ya Ramadan, sehingga saudara-saudara kami yang lalai dan tak acuh padamu punya kesempatan lagi menyusuli kekurangannya dari rasa tak acuh, dan saudara-saudara yang telah cancut menyambutmu punya kesempatan lagi menambah gairah lebih hangat. Bukankah Nabi Muhammad SAW bersabda, andaikan manusia tahu apa yang terdapat dalam bulan suci Ramadan dari keutamaan-keutamaannya, niscaya mereka menginginkan seluruh tahun menjadi Ramadan semua. Ya subhanallah, ternyata kehidupan di dunia ini hanyalah sekejap, lalu lenyap bagaikan mimpi, lalu sirna. Hanya Allah lah yang maha langgeng dan kekal. Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku, bulan Ramadan boleh meninggalkan kita, tetapi nilai-nilai akhlak Ramadan jangan sampai lepas dari hidup kita, sehingga 1 Syawal tidak menjadi hari bubarnya semua perjuangan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Bulan Syawal justru harus dibaca sebagai lanjutan Ramadan dengan ibadah dan kesalehannya.
Kita harus mampu mempertahankan kuatnya silaturahman atau relasi kita dengan Tuhan meskipun bulan suci telah pergi. Maka bulan Syawal merupakan kesempatan bagi kita untuk menyelesaikan dosa-dosa lain terkait hak-hak adami atau hubungan sesama manusia. Kita mesti menuntaskannya dengan memperbanyak silaturahim, saling mendoakan dan saling membebaskan, terutama kepada orang tua, saudara, tetangga dan sahabat-sahabat kita. Hadirin jamaah salat Idul Fitri hafizakumullah. Di antara salah satu penyebab renggangnya hubungan kita dengan saudara sama muslim adalah wabah penyakit sosial. Rasulullah SAW bahkan telah mengabarkan kepada kita akan merambahnya wabah penyakit yang akan menjangkiti umat. Beliau juga sudah memberi pesan atau mewanti-wanti agar kita selalu siaga untuk menghadapi penyakit-penyakit itu. Wanti-wanti itu antara lain disabdakan oleh beliau melalui hadis berikut. Fa idza ra'aita suhan muta'an wa hawan mutaba'an wa ijaba kulli dzi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika bi khassati nafsika. Manakala kau melihat kekikiran selalu ditaati, kesenangan telah menjadi pemimpin atau imam, dan masing-masing telah membanggakan pendapat dan pikiran, maka pegang teguhlah pada kebaikan-kebaikan dirimu. Selain itu ada beberapa penyakit penduduk bangsa yang juga harus kita minimalisir. Penyakit ini memang kronis karena merupakan warisan umat sebelum kita. Bahkan Rasulullah SAW telah mengurai macam-macam penyakit sebagai tantangan yang harus kita antisipasi. Sabda beliau, "Tabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasadu wal baghdau hiyal haliqatud din la haliqatul sya'ri walladzi nafsu Muhammadin biyatihi la tu'minu hatta tahabbu afala unabbiukum bisyai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum." Telah menular kepada kalian penyakit umat-umat sebelum kalian, yaitu dengki dan benci. Benci adalah pemotong agama, bukan pemotong rambut. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalian tidak beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian kerjakan maka kalian saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal dan Imam Tirmidzi dari Zubair bin Awam. Hadis di atas adalah peringatan keras dari Rasulullah SAW agar umatnya menghindari perilaku saling dengki, unjuk kekayaan dan sebagainya. Lantaran semua itu adalah sumber segala penyakit hati dan pokok dari perilaku dosa sekaligus sumber fitnah. Penyakit umat adalah penyakit yang secara spesifik Rasulullah nilai sebagai momok kelemahan dan mundurnya Islam. Hal itu sekaligus sebagai cikal bakal lahirnya kejahatan-kejahatan yang bisa menghancurkan Islam. Karena itulah mari kita menyelami makna Idul Fitri ini dengan optimal, yaitu pertama, Idul Fitri harus menjadi wasilah tergalangnya solidaritas sesama muslim. Si kaya mestinya mau berbagi rasa dengan si miskin, maka sirnalah rasa lapar, dahaga dan keprihatinan hati. Karena terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan si miskin, lalu berjabat tanganlah, saling menggenggam erat bagaikan satu keluarga. Dengan demikian kita semua akan meraih dua pahala sekaligus, pahala puasa dan kesalehan sosial, serta pahala menyelamatkan si miskin dari cengkeraman kesulitan dunia. Yang kedua, wujudkanlah kegembiraan atas anugerah tuntasnya tugas menaikkan salah satu rukun Islam, yaitu puasa selama bulan Ramadan. Kegembiraan ini harus menjadi media persaudaraan antar mukmin untuk menggapai kokohnya tali persaudaraan dan kasih sayang. Ketiga, jadikanlah Idul Fitri ini sebagai pelebur dan pembebas dari penyakit-penyakit sosial yang menjangkiti umat Islam. Sirnakanlah rasa sombong, congkak, menumpuk kekayaan, berseteru, saling membenci dan mendengki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Semoga dengan melaksanakan ibadah puasa kemarin lahirlah manusia-manusia yang mantap imannya, handal hatinya, cemerlang otaknya, benar dan sejuk perilakunya. Dengan demikian semoga kita mampu menebarkan pencerahan di setiap sudut kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi a'atal ayata wa qarrar. Ahmaduhu subhanahu an khalaqa wa sawwar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan yasqalu bihal mizanu fil mahsar wa asyhadu anna muhammadan rasulullahil mab'usa ilal aswati wal ahmar. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faizina bisarafil afkhar. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah fima amar wa ta'u amma naha Allahu anhu wa hadzar wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadima faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairil khalqi sahibil wajhil munir warda Allahumma an kulli sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma a'izal islama wal muslimin, a'izal islama wal muslimin, a'izal islam wal muslimin wa aslih jami' wulatil muslimin wa ahlikil kafarata wal mutati'ata wal musyrikin wa tamir a'da'atin wa tamir a'da'atin wa tamir a'da'atin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.